Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pripun kabare? Alhamdulillah sehat sedanten nggih. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan pertama setiap Ahad pertama nggih, mengenai pembahasan tafsir surat Juz Amma. Syukran jazakumullah. Kemarin sudah kita lalui tafsir surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian juga surat Al-Masad. Nah, sekarang kita masuk ke surat yang kelima dari belakang, yaitu surat An-Nasr. Tayyib, sebelum kita mulai, mari kita baca bareng-bareng dulu agar kita mendapatkan keberkahan dari tilawatil Quran. Monggo langsung lawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan tadi Allah menambah kerahmatan dan kelimpahan keberkahannya kepada kita semua. Saya rasa semua sudah hafal ya surat An-Nasr, karena itu cuma 3 ayat. Jadi insya Allah akan saya langsung jelaskan mawon. Pada malam hari ini kita akan belajar dari 2 kitab tafsir. Yang pertama Aisarut Tafasir, yang kedua Tafsir Ibnu Katsir. Nah, adapun makna ayat di dalam Aisarut Tafasir, qauluhu ta'ala idza jaa nasrullah. Perkataan Allah idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan dari Allah.
Al-ayat as-salas al-mubarakat nuzilat fi akhiriyat ayami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 yang diberkahi ini, 3 ayat yang diberkahi ini turun di hari-hari terakhir kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tahmilu alamatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala qurbi ajali. 3 ayat tadi itu mengandung tanda-tanda bahwa Rasulullah niku sudah dekat tanda kematiannya. Jadi sudah mendekati ajalnya. Batas waktu Rasulullah hidup itu sudah sebentar. Maka ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, ailaka ya rasulana, yaitu pertolongan kepadamu wahai utusan kami. Jadi niki Allah niku ngendikan kalih Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau sudah datang pertolongan kepadamu, fa asbahta tantasiru ala a'daika, kemudian engkau itu menang atas musuh-musuhmu. Jadi Rasulullah niku kan musuh terbesar waktu itu kafir Quraisy. Rasulullah niku dereng saged nakluknya Mekah saat itu. Kemudian Allah ngasih kabar gembira, kamu akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhmu di setiap kemenangan, di setiap peperangan, fi kulli ma'rakatin takhuduha ma'ahum, yang akan terjadi antara kalian, waja'aka al-fath, dan akan datang penaklukan yang besar. Apa itu? Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah, kita biasanya banyak yang salah membacanya Fathul Makkah gitu, pakai alif lam. Makkah niku mboten ngagem alif lam, Fathu Makkah. Fa fatahallahu alaika, kemudian Allah menaklukkan Makkah, kota Makkah, negara Makkah gitu, kepada kaum muslimin, menjadi wa asbahat darul islamin, menjadi negara Islam. Karena waktu itu masih dikuasai oleh Quraisy yang agamanya masih pagan, menyembah berhala. Jadi teng Mekah niku kathah sangat patung-patungnya saat itu. Bada'an kanat darul kufri, setelah saat itu sebelumnya adalah negara kafir. Wa ra'aitan nasa min sukanil Yaman wa ghairihim, kemudian kamu akan melihat fenomena penduduk Yaman. Yaman itu letaknya pun di Bapak Ibu. Yaman itu selatane Mekah, nek teng peta niku bawahe. Nek atase Mekah niku adalah Madinah dan Syam. Suriah, Palestina itu ada di atasnya Madinah nek teng peta. Nek Yaman niku teng ngandap. Nah, yadkhuluna fi dinika alladhi fi dinika ad-din al-islami, mereka semua akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, jama'atan ba'da ukhra ba'da an kanu yadkhuluna furada wahidan. Sebelum ada penaklukan itu biasanya tiang niku masuk Islam secara pelintir-pelintir, satu-satu. Setelah Fathul Makkah, orang sudah nggak takut lagi untuk berislam, sehingga mereka berani untuk berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian wahum khaifuna idza tamma hada wa ra'aitahu. Jadi dulu itu mereka takut berislam, sekarang mereka sudah tidak takut berislam setelah Allah memberikan kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbik, maka kalau sudah dapat kemenangan, hendaklah bertasbih dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemenangan dan penaklukan, dan juga karena manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam.
wantihai dinil musyrikin al-batil, dan telah habis agama orang-orang musyrik. Jadi ketika Islam itu menang, maka otomatis kemusyrikan tertumpas di dunia, di bumi Arab saat itu. Kemudian wastaghfir, maka beristighfarlah, ai utlub minhu al-maghfirah, mintalah kepada Allah ampunan, lima farrata minka mimma huwa danbin fi haqqika likurbika, dari segala hal yang luput darimu, yang menjadikan kamu berdosa, dan sebagai penyempurna amalanmu. Maka dari itu kita ini wajib beristighfar. Rasulullah mawon wajib beristighfar, apalagi kita yang penuh dengan dosa. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu maha menerima istighfar, menerima taubat. Nah, ini akan saya sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan surat An-Nasr yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah tafsir Aisarut Tafasir. Nah, yang pertama adalah, poin pertama adalah surat ini adalah madaniyah. Napa niku madaniyah Bapak Ibu? Madaniyah niku turun setelah hijrah. Bukan karena turun di Madinah, bukan, tapi karena turun setelah hijrah. Nah, dan memang ayat ini turun ketika masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Bahkan nanti di hadis-hadis akan disebutkan bahwa An-Nasr ini turun di Mekah karena waktu itu sedang haji wada. Rasulullah niku haji seumur hidup cuman sekali, terakhir, pertama dan terakhir. Nek kita kan bola bali gitu, ngalahke malahan. Umroh nggih bola bali. Rasulullah niku cuman sepisan-sepisan. Nek Rasulullah sing bola bali niku perangi. Nek kita malah nggak pernah perang itu. Nah, jadi madaniyah, kemudian Al-Quran atau surat An-Nasr ini setara dengan seperempat Al-Quran. Kalau surat Kul kemarin Muawwidzatain niku setara, Kul huwallahu Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad niku setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau An-Nasr itu seperempat Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah surat ini adalah surat yang terakhir kali turun. Jadi dibedakan Bapak Ibu, ada ayat terakhir yang turun, ada surat terakhir yang turun. Nek ayat terakhir napa? Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, yaitu sampai akhir. Nah, itu namanya ayat terakhir dari surat Al-Maidah. Tapi kalau surat terakhir, jadi di Al-Maidah niku turunnya niku ketengan niku nggak langsung sak glondong, dicicil-cicil gitu. Tapi kalau surat terakhir yang turun niku surat An-Nasr, 3 ayat dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Qala, jadi ada sahabat yang bernama Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibna Utbah, ata'lamu akhir suratin minal Qur'ani nazalat. Wahai Ibnu Abbas, apakah kamu tahu surat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Maka Ibnu Abbas mengatakan, na'am, saya tahu. Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr. Kemudian beliau mengatakan, sodakta, kamu benar. Nah, jadi An-Nasr niku adalah surat terakhir yang turun. Kemudian selanjutnya adalah ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sedang melakukan prosesi haji wada. Haji wada niku napa? Haji perpisahan. Karena itu sebagai perpisahan terakhir Rasulullah dengan umatnya, dengan dunia. Ibnu Umar mengatakan bahwa unzilat hadhihi surah,
idza jaa nasrullahi wal fath, surat ini diturunkan, surat An-Nasr ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik niku hari pinten? Tanggal pinten? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hari-hari di mana kita nyembelih hewan, hari-hari tasyrik. Nah, ayat ini turun di pertengahan hari tasyrik. Fa'arafa annahu al-wada, maka Rasulullah mengetahui bahwa ini adalah surat terakhir dan ini adalah tanda perpisahan. Fa'amara bi rahilatihi al-qaswa farahalat, maka Rasulullah langsung memerintahkan tunggangannya, untanya namanya qaswa. Jadi termasuk sunnah niku nek jenengan punya hewan Bapak Ibu niku diparingi jeneng. Sebagaimana Rasulullah niku ketika punya hewan-hewan peliharaan beliau kasih nama, dipanggil pakai namanya. Nah, Rasulullah punya onta namanya Al-Qaswa, Qaswa namanya. Kemudian summa qama fa khataban nas, kemudian Rasulullah naik onta, kemudian berjalan dan kemudian khutbah ke manusia. Kemudian khutbahnya itu masyhur sekali, khutbah wada, panjang sekali. Nah, jadi ayat atau surat ini turun ketika pertengahan haji wada. Kemudian setelah Rasulullah menjelang akhir kehidupannya, beliau itu memanggil Fatimah. Fatimah niku sinten? Anake Rasulullah kalih garwane sinten? Ibunda Khadijah. Jadi Rasulullah itu punya anak yang dewasa itu dari jalurnya Ibunda Khadijah. Adapun anak dari istri-istrinya yang lain itu tidak sampai dewasa. Dan semuanya wanita, nggak ada yang laki-laki. Maksudnya yang sampai dewasa. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, da'a Rasulullah memanggil Fatimah. Kemudian Fatimah mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, innahu qad nu'itu ilayya nafsi, nu'iyat ilayya nafsi, sesungguhnya Allah itu telah mengumumkan pengumuman akan ajalku dengan turunnya surat ini. Nek Islam itu menang, tandane Rasulullah tugasnya sudah selesai. Artinya apa? Sebentar lagi Rasulullah akan paripurna meninggalkan tugasnya di dunia. Summa qala, kemudian fabakat summa dhahikat, kemudian setelah itu Rasulullah niku bisiki Fatimah. Nah, Fatimah niku nangis. Kemudian habis nangis dibisiki lagi, beliau tersenyum. Jadi Rasulullah itu membisikkan sesuatu ke Fatimah. Bisikan pertama itu Fatimah nangis. Kemudian bisikan yang kedua Fatimah niku tersenyum atau tertawa. Kemudian beliau mengatakan, Fatimah mengatakan, akhbarani annahu nu'iyat ilaihi nafsuhu fabakaitu. Sesungguhnya Rasulullah itu pada bisikan yang pertama itu memberikan kabar kepadaku bahwa beliau ini sebentar lagi akan meninggal, sudah hampir tiba ajalnya, sehingga Fatimah menangis. Kemudian summa qol, kemudian Rasulullah mengatakan isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqon bi gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan sabarlah wahai Fatimah gitu. Sesungguhnya kamu itu adalah keluargaku yang pertama kali yang akan menyusul aku. Kemudian Fatimah tersenyum dan tertawa. Dan memang terbukti, ini mukjizat, bahwa di antara kerabat Rasulullah, Ahlul Bait, yang pertama kali meninggal setelah wafatnya Rasulullah adalah Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Siapa niku? Istrinya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas niku ponakane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Umar itu membawa rapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku masih kecil Bapak Ibu, masih kecil. Sehingga ketika Umar itu membawa anak kecil ke dalam majelis orang dewasa, majelisnya orang-orang ternama, majelisnya orang-orang penting, maka semuanya nggak terima. Kok kamu bawa anak kecil? Kalau cuma anak seukuran dia, kita semua punya anak gitu. Kenapa nggak boleh dibawa? Yang boleh cuman Ibnu Abbas aja. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya kalian tahu bahwa anak ini punya keutamaan. Kemudian dites, ditanya, wahai para sahabatku, Umar bertanya kepada semua yang ada di situ, apa yang kalian pahami mengenai surat Idza Jaa Nasrullah? Maka semua orang menjawab, itu adalah tanda bahwa pertolongan Allah akan segera datang dan Islam akan segera menang, sehingga orang akan berduyun-duyun masuk Islam dan kita wajib bertasbih dan beristighfar. Maka Umar bin Al-Khattab menengok kepada Ibnu Abbas mengatakan, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ayat itu sesungguhnya adalah tanda bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Jadi jawaban Ibnu Abbas niku benten sendiri gitu. Dan apa yang dikatakan Umar mengatakan, sesungguhnya aku mempunyai pendapat yang sama dengan dirimu. Jadi Ibnu Abbas niku adalah seorang anak yang ketika dia kecil itu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu at-ta'wil gitu. Jadi ya Allah, tolong ajarkanlah dia itu takwil, tafsir. Pahamkanlah dia takwil atau tafsir. Maka Ibnu Abbas niku termasuk ulama mufassir atau ulama tafsir. Nek tafsir sudah yang menafsirkan Ibnu Abbas niku biasanya kemungkinan benarnya tinggi, kemungkinan mendekati kebenarannya tinggi, karena beliau memang dijamin atau didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan ilmu dari Allah berupa keutamaan ilmu tafsir. Nah, tadi disinggung juga bahwa akan masuk berduyun-duyun orang Yaman. Orang Yaman itu apa sih keutamaannya? Jadi Rasulullah mengatakan, Ja'a al-fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Telah datang penaklukan yaitu Fathul Mekah, dan telah datang pertolongan Allah yaitu kemenangan Islam, dan telah datang ahlul Yaman atau para penduduk Yaman. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman? Siapa itu ahlul Yaman? Beliau mengatakan, qaumun raqiqatun qulubuhum. Mereka adalah kaum yang hatinya itu lembut, layyinatun qulubuhum. Hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Jadi raqiqah itu lembut dan penuh kasih sayang, layyinah itu lembut. Al-iman yamanin wal hikmah yamaniyah wal fikhu yamanin. Iman itu letaknya di Yaman, hikmah itu di Yaman, dan fikih itu di Yaman. Maka orang-orang sekarang niku banyak yang belajar ilmu agama di Yaman. Yaman niku Hadramaut niku lho Bapak Ibu. Sing terkenal niku Hadramaut ingkang banyak habaib niku. Hadramaut niku memang banyak orang-orang pinter di sana, walaupun nggak cuma Hadramaut, Yaman secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tadi? Yang pertama adalah masyru'iyatu na'yil mayyit ila ahlihi walakin biduni i'lan wa sautin 'alin. Disyariatkan untuk mengumumkan kematian dari anggota keluarga, tapi jangan dengan suara yang tinggi gitu.
Maksudnya apa? Ada tradisi di Indonesia yang mengumumkan kematian dengan suara speaker di masjid. Sebenarnya itu masih perdebatan antar ulama gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu. Karena masjid itu bukan tempat untuk mengumumkan kematian aslinya gitu, aslinya. Nah, ala kulihal, saya pernah menanyakan ini pada guru saya gitu. Seandainya bisa ngabari orang meninggal, bisa ngabari orang kampung itu kalau ada yang meninggal dengan cara selain mengeraskan suara melalui masjid, maka itu bagus. Misal dengan apa? Nek tiang Jawi niku dengan kentongan biasanya, maka itu juga boleh, bagus itu. Dengan kentongan atau gedok tular diparani satu-satu sambil, nek di Jawa itu ada istilah nyebar amplop biru atau apa itu, nek di kampung saya itu amplop kematian itu. Karena memang apa namanya, sunnahnya kalau ada orang meninggal niku bukan sing ngasih makanan, bukan yang sing duwe gawe niku mboten sing meninggal, tapi orang yang di sekitarnya yang ngasih makan gitu. Jadi bukan yang meninggal itu disibukkan bikin makanan, bukan gitu. Justru orang yang sekelilingnya itu harus bikinkan makanan untuk yang ditinggal mati, karena keluarganya nggak akan sempat ngurusi masak-masak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wujubu syukri 'inda tahaqquqin ni'mah wa min dzalika sajdah asyukr. Diwajibkan kita itu bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Maka ada syariat sujud syukur. Niku boleh. Jangan kalah sama pemain sepak bola. Pemain sepak bola niku bar ngegolke sujud syukur gitu. Kita ini kadang sudah dikasih nikmat yang banyak tapi jarang sujud syukur. Wong sing ngegolke niku napa to Pak entuke niku? Nggih mau kebanggaan aja toh. Maksudnya nggak ada nikmat yang patut dibanggakan kecuali ya paling ketenaran dan sebagainya aja itu. Itu aja dia banyak pemain bola yang kalau habis ngegolkan sujud syukur. Nah, kita ini kalau dapat nikmat yang luar biasa sudah selayaknya sujud syukur. Kemudian yang ketiga adalah masyru'iyati qali subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli fir ruku'. Nah, ini penting Bapak Ibu. Diajarkan oleh Rasulullah kalau jenengan habis ruku' baca subhana rabbiyal adimi wa bihamdik niku disambung dengan Allahumma firli. Begitu juga kalau sedang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdik Allahumma firli. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjelang kematiannya. Beliau memperbanyak istighfar. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu sehari bisa istighfar 70 sampai 100 kali. Kita istighfar berapa kali? Kalau ba'da sholat ya paling 3 kali. Kalau ba'da sholat kan istighfarnya cuman 3 kali. Astagfirullah, 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 itu aja. Terus disambung dengan zikir lainnya. Rasulullah itu sehari bisa 70 sampai 100 kali. Nah, kita kalau pingin mudah dalam memperbanyak istighfar, ketika ruku niku istighfar, ketika sujud juga istighfar itu. Jadi 3 gitu. Jadi setiap sholat itu jenengan sudah istighfar berapa kali? Banyak sekali. Karena kita semua jangan menunggu kalau sudah tua ya gitu. Ah kan urung suwe, urung matine gek suwe gitu. Kita semua nggak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi Rasulullah itu sebelum meninggal itu memperbanyak istighfar. Kemudian sebagai penutup ada sebuah nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam muqaddimah kitab tauhidnya. Beliau mengatakan min alamati sa'adah salas. Di antara tanda kebahagiaan itu ada 3. Napa niku? Yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Kalau dikasih nikmat dia itu bersyukur. Kemudian yang kedua wa idza batuliya sabara. Kalau dia diuji maka dia bersabar. Kemudian yang ketiga adalah wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia berdosa maka dia beristighfar. Maka jenengan nek pingin uripe bahagia, uripe pingin
seneng gitu, jenengan kedah melaksanakan 3 hal ini. Napa niku? Syukur, sabar, kalih istighfar. Syukur niku kenapa diutamakan? Karena syukur itu tiap hari kita dapatkan, tiap detik kita dapatkan. Antara nikmat Allah dengan ujian Allah itu mana yang banyak Bapak Ibu? Ujian sama nikmat itu lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Jenengan nek sekolah antara nek entuk ilmu kalih ujian niku kathah pundi? Kathah entuk ilmune, ujian niku kan paling ujian akhir semester, ujian tengah semester, paling itu saja kalau mau peningkatan. Maka dari itu kita harus lebih memperbanyak syukur daripada sabar. Karena apa? Karena sabar itu biasanya ujian itu datangnya itu lebih sedikit daripada nikmat Allah. Jenengan tidur niku dapat nikmat Allah, dikasih Allah oksigen gratis. Nek misal ngelilir pingin minum yo toyo nggih enten gitu, ora usah golek sik gitu. Nikmatnya banyak sekali kita ini. Kemudian manusia itu lebih banyak dosa daripada amal solehnya, maka jangan lupa untuk beristighfar. Jadi jangan lupa untuk sabar, syukur, sabar dan istighfar. Ini sudah adzan belum ya? Jam 7 lebih 2. Baik. Dari surat An-Nasr tadi ada beberapa hal yang pingin saya tekankan Bapak Ibu. Apa itu? Rasulullah niku adalah orang yang maksum gitu. Orang yang maksum. Maksum niku napa sih? Maksum niku dosane sudah diampuni sebelum dia melakukan dosa. Niku mawon beliau itu sholat malam sebagai bentuk rasa syukur. Pernah Rasulullah niku ditanyai sama Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, jenengan niku ngapo kok sholat ngantek sikile meletek gitu. Kenapa kok sholat malam sampai kakinya meletek gitu. Nek kita kan meletek amarga teng sawah gitu. Nek Rasulullah niku amarga salat malam. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat. Afala an akuna 'abdan syakura au kama qala. Apakah saya itu enggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sebagai bentuk rasa syukur, Rasulullah itu salat malam sampai kakine meletek. Padahal Rasulullah niku sudah dijamin diampuni dosanya sama Allah bahkan sebelum beliau melakukan dosa. Nek seandainya punya dosa. Nah kita ini setiap detik berdosa kepada Allah. Kita niki mohon maaf Bapak Ibu, menungso niku bahkan ketika beribadah niku kadang nggih mupuk dosa. Contohnya napa? Jenengan wudu niku nek mau diperhatikan banyak sekali dosa yang bisa ditimbulkan dalam proses wudu. Nek saya perhatikan pertama, biasanya kita tuh israf niku napa? Nek ngetorke keran niku dipolne biasanya, grojok sehingga terjadi tabdir, mubadir. Padahal Rasulullah mengatakan jangan buang-buang air walaupun kamu itu wudhu di atas sungai. Nggak boleh. Wudhu itu nek ngentorke napa niku? Toyo keran niku sak cukupe mawon gitu. Nek perlu nek tesih kumur-kumur ya dipateni sik ya ora apa-apa gitu. Gen boten israf, boten mubadir. Karena mubadir niku temene syaitan. Jenengan ibadah tapi ya mupuk dosa nek israf gitu. Atau misalkan ke masjid ning sendale gosop gitu. Sendale nyileh nggone wong ning ora ngomong gitu. Nah, ini nggih dosa gitu, sami mawon gitu. Apa neh sarunge sapa dienggo ora genah gitu, sarung apa. Nah itu nggak boleh, masker wong angger dienggo gitu, nggak boleh gitu. Atau
Biasanya kesalahan dalam wudu niku napa? Nek ngersiki tungkak niku mboten dicuci. Padahal Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Sungguh celaka orang yang tumitnya itu nanti akan dibakar dengan api neraka. Kenapa? Dia sudah sholat Bapak Ibu, sudah wudu, tapi kenapa kok dibakar tumitnya sama Allah? Karena saat wudu tumitnya nggak dicuci. Nek dalam Islam tumit itu harus digosel, faksilu ya. Perintahnya kan faksilu, gosel. Namanya gosel niku kados jenengan nek nyuci tangan dikosoki. Nek Syiah, ngertos Syiah mboten? Syiah niku sekte yang menyimpang dari Islam, yang menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah niku kawin kontrak niku kawin semalam tok gitu. Jadi misal saya minat sama wanita, tak tawari gitu, yuk kita nikah yuk, tapi semalam aja, tak bayar maharnya 1 juta gitu. Besok kita sudah cerai gitu. Nah ini nggak ada bedanya sama nyewa pelacur gitu. Nikah dengan niat cerai itu tidak boleh. Nah nek Syiah niku apa hubungannya dengan wudu? Nek Syiah niku nek wudu niku kakinya cuman di maseh niku napa kados kepala, cuman diusap. Nek tiang Indonesia ora dicuci ya ora dimaseh, ora diusap, cuman dicuri banyu gitu sikir niku. Kathah mboten? Kathah. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai sholat jenengan sia-sia cuman karena tungkae ora dikosoki. Nah itu, maka pentingnya istighfar itu untuk menebus dosa-dosa yang kadang tidak kita ketahui, terkadang tidak kita sadari. Itu tadi babakan syukurnya Rasulullah itu seperti gambarannya tadi itu sholat malam sampai sikile meletek gitu. Jadi syukur itu apa? Menggunakan segala nikmat untuk meraih keridhaan Allah. Niku syukur. Ora cuman ngendikan alhamdulillah. Nah itu cuman mulutnya aja gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Sabar. Jadi tiang itu kedah sabar gitu. Karena mengemban dakwah ini memang penuh rintangannya. Jenengan kalau cuman jadi orang soleh, apik nggo awake dhewe, niku nggak akan ada rintangannya. Rasulullah niku dari kecil sampai besar niku beliau disukai oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan digelari dengan gelar Al-Amin. Tapi ketika beliau mulai disuruh dakwah secara terang-terangan, memperbaiki lingkungan sekitarnya menjadi muslih. Jadi nek soleh itu apik nggo awake dhewe, nek muslih niku mulai dandani sekitare. Maka Rasulullah mulai dibenci. Nah, nek jenengan mulai peduli dengan sekeliling, itu pasti akan mulai dibenci sama orang-orang. Nek jenengan sholat sedina sewengi iki nggak ono sing gagas. Tapi nek misal jenengan dateng ke tiang keplek terus ngingetke gitu. Nah, mengke malah ditutuki kalih sing keplek niku gitu. Jenengan dateng ke tempat dugem misalkan, kemudian minta untuk menutup, mesti nanti akan diusir atau malah dipolisikan gitu. Nah, jadi kita itu harus sabar, dan itu rintangan itu butuh kesabaran. Dan yang terakhir harus banyak-banyak istighfar. Karena apa? Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan lupa dan dosa. Dikatakan annasu, manusia itu dikatakan annas karena mahalul khata' wan nisyan, karena tempatnya salah dan lupa. Oke. Mungkin ini saja dari saya gitu. Ada yang ditanyakan atau tidak Bapak Ibu? Wonten ingkang ditanyakan boten berkaitan dengan surat An-Nasr? Nggak ada? Oke, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Kajian tafsirnya kita sudah sampai
An-Nasr, besok insyaallah surat Al-Kafirun nggih. Nek saged nggih kita tutukke juz amma nggih, sekedhik-sekedhik gitu. Maksudnya napa? Biar apa yang kita hafal itu kita paham, kemudian bisa kita amalkan. Karena apa? Kalau kita nggak mudeng Al-Quran, maka kita akan sulit untuk mengamalkan. Jenengan itu kalau megang buku petunjuk penggunaan laptop misalkan, nek basane Cina saged memahami mboten? Mboten saged nindakake mboten? Nggih mboten saged karena tidak paham. Maka Al-Quran itu selamanya nggak akan bisa kita amalkan kalau kita nggak pingin belajar untuk memahaminya. Nah ini semoga nanti pelan-pelan kita maju sampai juz aman iku nek awalnya nopo, paling akhir nopo, nek dari belakang An-Naba. Mugi-mugi nanti istiqomah bisa sampai surat An-Naba. Mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, dan seandainya ada yang salah maka itu datangnya dari kekeliruan saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.